Cilegon. Baik teman-teman, perjalanan kali ini kita dari arah Karangpojok menuju Jakarta ya. Semenjak kita naik dari Majenang area, perjalanan lancar, tapi memasuki area Tasik perjalanannya tersendat ya. Ini adalah full Tasik, di mana Budiman banyak berjajar di sini. Ada Tasik Bekasi, Tasik Bekasi, Merak, sangat padat ya, berhimpit-himpit. Ini dikarenakan mungkin salah satunya adalah karena macetnya area Gentong oleh pembangunan jalan. Jadi jalan yang sedang dibangun berupa pelebaran di Gentong itu memakan badan jalan dan lalu lintas diberlakukan buka tutup. Ini menghambat beberapa jam perjalanan. Sebagai contoh, yang bus Budiman Tanjung Priok Karangpojok itu harusnya jam 3 itu sudah masuk, tapi kemarin malam itu jam setengah 7 baru nampak di Pahon ya, di Cilopadang ya, arah timur. Nah, keluar dari Tasik tadi sempat berdiskusi mau lewat Gentong atau lewat Garut, dan ini diputuskan lewat Garut, dan ternyata baru keluar dari kota Tasik ini sudah macetnya sudah luar biasa. Macetnya sudah luar biasa, tapi ketika kita lihat di Google Map itu nggak seberapa panjang sih, paling sampai Singaparna itu. Nah, kita konvoy nih sama bis depannya nih, sama Budiman yang ada di depan. Ini lepas Singaparna ya teman-teman semuanya, masih pada seperti ini. Pak Sopir sempat marah-marah ini ya, karena lampu yang di depan ini menyilaukan, juga diteriakin untuk suruh dimatikan saja itu lampunya, mengganggu mata, bikin capek. Kita menjalankan perjalanan menuju ke area yang penuh dengan tikungan sebentar lagi. Ini driver ini lumayan soft, kencang larinya, dan nggak tanggung-tanggung. Kalau nyalip memang cukup berani ya, tentu perhitungannya akurat ya. Lalu lintas di kedua arah tampak padat karena sama-sama menghindari area Gentong yang sedang macet parah. Jadi memang banyak kendaraan besar dan kecil melewati area Garut. Walaupun sebenarnya kalau lewat Garut ini lebih jauh, sekitar 20 km ya, dibandingkan dengan kita melewati Gentong, Limbangan, dan seterusnya. Dan jalannya relatif sempit. Jadi kalau papasan itu kita harus bergantian, papasan kendaraan besar maksud saya ya, bis atau truk itu harus gantian. Makin ke arah bukit, jalanan makin sempit ya, dan tikungannya makin menjadi.
mencoba mengejar Budiman di depan, tapi memang sangat sulit, apalagi untuk mendahului ya. Hampir tidak mungkin dengan jalan sempit ini. Oh ya, sebelumnya ya teman-teman, saya minta maaf, ini videonya jelek karena saya duduk di bangku kedua ya, agak jauh dari kaca depan, dan kaca depannya agak buram memang. Ada semacam debu yang menempel lalu terkena air, jadi cahaya dari depan itu bias. Selain karena pengembunan, karena ini kan daerah yang tinggi ya, Garut itu kan tinggi, jadi pengembunannya berjalan lancar. Jam 12 kurang seperempat kita masih ada di Garut atas dan masih bermacet-macet ria. Semakin jauh meninggalkan kita semua. Ini tikungan yang jalannya sangat sempit karena di kiri kanan sudah tumbuh bangunan. Nah, ini tikungan yang cukup tajam ya. Kalau melihat dari guardrailnya ini sudah berkali-kali kena hantaman kendaraan roda 4. Ini sepertinya cukup buat satu kendaraan saja. Nah, apalagi ini kendaraannya besar, itu gimana ya kalau nggak bisa ngantri untuk bergantian masuk, ya susah, nanti akan ngunci semuanya. Menuju ke arah puncak pegunungan di Garut itu lampunya semakin minim. Jadi kadang-kadang kalau ada kendaraan mogok di depan itu kita nggak tahu ya, tahu-tahu loh ini ada mobil atau ada apa ya, ada kendaraan yang lain, dan kita harus banting setir ke kanan. Cuma banting setir pun tidak mudah karena kebanyakan tikungan kita nggak tahu dari arah depan kita itu ada mobil atau enggak. Kiri kanan terus. Hilang saudara-saudara. Nah, muncul lagi. Kita kejar terus
Budiman yang di depan ini Budiman Pondok Cabe via Cipularang dan tol Jagorawi. Nah ini tikungan yang tanggung banget nih coba. Iya, nggak bisa kenceng. Sudutnya sangat ini ya. Ada tumpukan kayu di sebelah kiri menyebabkan manuver jadi sangat terbatas. Ini nih kagok banget ya, ada mobil kagok sudah banting aja sudah. Ketinggalan jauh kita. Ini tikungan ini sangat sempit dan kebetulan kita bertemu dengan bis yang di arah berlawanan ya. Padahal kita tadi naiknya pas nanggung banget. Jadi kita berhenti pas benar-benar di tanjakan sambil menunggu bis dari depan ini melampaui kita. Ya teman-teman, ini bis yang kita tumpang ini adalah bis Mercy 1526 OH ya. Tapi ini saya luar biasa ini ya, bis ini bisa dibecek macam Hino RK saja. Gasnya spontan, tarikannya spontan, luar biasa. Kita masih mengejar bis yang di depan agar kita bisa konvoi saling dekat dan tidak dipotong, karena kadang-kadang yang memotong itu suka tertidur gitu ya, atau tidak memperhatikan keselamatan kendaraan yang lain. Ternyata di depan ada mobil yang mogok. Kita juga keteteran sih ya. Kita harus ambil kanan. Sudah lebih dari jam setengah 1 malam, kita masih bergelut dengan tanjakan dan tikungan.
sudah agak lengang, jadi kita makin lama makin memacu kendaraan. Cuma ya itu jalurnya masih sempit, nggak bisa sebebas kalau di jalan datar. Suara decit dari shockbreaker terdengar jelas dari naik turunnya permukaan jalan yang menghempas, naik turun per daun. Makin sempit ya jalannya ya. Dan gini teman-teman, ternyata kemacetan ini nggak hanya malam tadi ya, memang sudah dari sore, sehingga mobil-mobil itu banyak yang terjebak macet karena kendala mesin, sehingga harus menepi, mendinginkan mesin ataupun mendinginkan kampas rem. Nah, dengan menepi itu berarti lebar jalan makin berkurang kan. Manuver juga nggak semudah yang dibayangkan. Kita memasuki kota Taichung, jalannya ditutup dan kita harus memutar. Nah, di depan sana ada Budiman juga. Saya nggak tahu Budiman tujuan mana ya. Nah teman-teman, ternyata sampai di rest area Nagreg banyak sekali kendaraan ya, baik itu travel, kendaraan pribadi maupun dari armada Budiman itu sendiri. Bahkan kita kedatangan 2 tamu dari Pandawa 87 yang sedang mengangkut wisata anak sekolah. Manuvernya sempit. Ternyata di depan sana ada insiden berakan ya. Oke, singkat saja kita memasuki tol Cisumdawu, Simpang Susun Cilenyi ya. Cisumdawu belum selesai. Bahkan masuk tol pun kemacetan ini sudah terjadi. Antrian panjang untuk memasuki pintu tol ini sudah mengular. Ini pertanda nih bahwa perjalanan nggak begitu lancar nantinya. Kita lihat kelebihan Pak Sopir untuk membelok-belokkan kendaraan dari pintu tol menuju ke jalur tol ya.
lumayan lancar ya di Itu jalan yang pas tanjakan itu ya, Pak? Bandung ya. Makanya yang Karangbojong Priok tadi itu kan hampir bareng sama ini, Pak. Ya. Kita sampai di kilometer 60, pertemuan antara arus dari arah Cikampek atau Cipali dengan dari Cipularang, dan di sini stuck, sudah mulai stuck ya. Kalau menurut peta sih ini sampai di kilometer sekitar 43, cukup panjang ini kemacetannya ya. Memang dari sejak kita di perjalanan tadi di Pul itu Pak sopir sudah mendapatkan informasi bahwa akan terjadi kemacetan di Kerawang. Pukul 4 itu masih di kilometer 60, belum Kerawang. Kerawang Timur itu kilometer 53, Kerawang Barat 47 kalau tidak salah. Nah, pukul setengah 6 ini lalu lintas sudah mulai cair ya, sudah mulai cair, tapi ya belum benar-benar lancar. Pokoknya sudah seperti arus normal saja lah. Nah, kita berjajar-jajar, ada Sinar Jaya di sebelah kiri. Di depan sana ada sumber alam pariwisata. Ada Hiba Utama. Nah, kenapa ya Hiba Utama ini liverinya sama seperti Murni Jaya ya? Hampir sama lah, sama. Adakah hubungannya, ada yang tahu? Jelang pintu masuk MBZ, lalu lintas masih padat. Nah, kepadatan ini biasanya disebabkan karena kendaraan kecil yang berada di lajur tengah atau lajur kanan mencoba untuk memotong ke kiri dan masuk di jalur masuk MBZ. Ini di kilometer 48. Nanti kalau kendaraan kecil sudah masuk di MBZ, biasanya yang jalur bawah ini agak penggang, jadi kecepatan masih bisa ditingkatkan. Ini karena saya duduk di bangku kedua, kemudian saya turun duduk di tangga ya, ini jadi kelihatan agak jelas di depan. Nah, memang kalau trip malam itu susahnya ya, apalagi kita yang lewatin daerah bukit-bukit, daerah berelevasi itu adalah terjadinya pengembunan di kaca. Jadi kaca kelihatan seperti buram. Sedangkan kalau dihidupkan wipernya ya hanya sebatas pandangan supir dan kondektor saja yang bersih dari embun. Ada 3 lajur dan 1 bahu jalan. Kendaraan besar mulai berjejal-jejal di sini, tapi kendaraan kecil bagian besar ikut di jalur tol layang ya, di atas. Kecuali yang memang tujuannya adalah berbelok ke arah Kerawang ataupun Cikarang.
Nah teman-teman, ternyata di tol Bekasi ya ini ya sudah lewat dari MBZ ini terjadi pembangunan atau perbaikan pemisah jalan yang agak menyita sedikit bagian dari lajur cepat. Yang sebelah kiri yang tiang tinggi-tinggi itu adalah jalur kereta cepat yang sedang dibangun. Nah, tol Bekasi ini cukup padat ya menjelang pintu masuk Halim. Ini adalah tol masuk Halim dan kita reportasenya sampai sekian dulu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Jaga kesehatan selalu. Salam.